Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Ahmad Sultan Fauzi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar teori pilihan konsumen, yaitu kita akan belajar terlebih dahulu mengenai pendekatan kardinal. Nah, teman-teman semuanya, ya nanti dalam mempelajari teori pilihan konsumen, kita bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kardinal dan juga pendekatan ordinal. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai pendekatan kardinal. Nah, dalam melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan kardinal ini, kepuasan konsumen itu diukur dengan suatu yang namanya utilitas atau tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan konsumen dalam hal mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa. Nah, satuan daripada utilitas ini adalah util. Nah, pada pendekatan kardinal ini, konsumen diasumsikan tahu berapa util atau berapa satuan kepuasan yang diperolehnya atas mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa. Nah, karena konsumen di sini harus tahu berapa kepuasannya, maka teori ini kurang dipakai. Kenapa? Karena agak repot juga kalau misalnya ketika kita harus mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa, kita harus mengetahui berapa kepuasannya, berapa utilitasnya. Makanya dia kurang dipakai. Tapi pendekatan ini masih dipakai pada level-level awal pembahasan mengenai teori konsumen. Nah, kemudian teman-teman dalam melakukan analisis menggunakan pendekatan kardinal, asumsi yang kita gunakan adalah bahwa semua uang digunakan untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Oke, kita lanjut ke kurva total utility dan marginal utility. Jadi, dalam melakukan analisis menggunakan pendekatan kardinal, kita akan menggambarkannya dengan kurva total utility atau TU dengan kurva marginal utility atau MU. Nah, apa itu total utility, teman-teman? Tadi utilitas adalah kepuasan, sedangkan total utility artinya berarti kepuasan total. Kepuasan total yang didapat konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa. Nah, kalau kita lihat di sini, kita menggambarkannya dengan konsumsi gelas ya. Sebagaimana yang terdapat dalam tabel ini adalah utilitas dari mengkonsumsi gelas air, segelas air. Nah, di sini teman-teman, ya kita bisa lihat bahwa bentuk daripada kurva total utility ini adalah naik. Naik kemudian akan turun ke bawah. Ya, dia akan naik kemudian sampai pada titik optimal, dia akan turun ke bawah. Nah, kenapa demikian? Coba kita lihat di sini penjelasannya. Nah, pada saat kita mengkonsumsi sebanyak 1 gelas air, ya kan, kita mendapatkan total kepuasan 30. Sedangkan pada saat kita mengkonsumsi 2 gelas air, kita mendapatkan total kepuasan sebanyak 45. Pada saat kita mengkonsumsi 3, dapat 60. Kemudian terus menerus sampai kita mengkonsumsi pada gelas ke-6, ternyata total kepuasannya itu 60. Artinya dari konsumsi gelas kelima yang kita mendapatkan total kepuasan 65 menjadi gelas ke-6 menjadi 60. Berarti di sini penambahannya adalah minus ya. Minus 5. Artinya di sini pada gelas ke 5 ya, ini titik optimumnya pada gelas ke-5. Berarti kita mencapai titik optimum itu pada gelas ke-5. Namun setelah gelas ke-5 ini kita akan menurun tingkat kepuasannya. Karena ya dalam teori ini kita tidak bisa terus-menerus meningkatkan konsumsi kita, karena tentu saja kepuasan kita juga akan semakin berkurang. Nanti akan kita bahas seperti itu. Nah, kemudian di sini harusnya kurva TU ini dimulai dari titik 30 ya. Jadi kurva total utility itu tidak boleh dimulai dari titik 0. Ya, tidak boleh dimulai dari titik 0. Kenapa? Karena tidak mungkin konsumen itu ketika mengkonsumsi tidak mempunyai tingkat kepuasan. Dan juga dia tidak mungkin minus ya. Tidak mungkin minus karena ketika dia mengkonsumsi tentu saja tujuannya adalah untuk mendapatkan tingkat kepuasan seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini teman-teman. Tadi sudah kita lihat ya total utility.
tadi itu adalah tingkat atau total kepuasan yang kita peroleh ketika mengkonsumsi barang ataupun jasa. Nah, sekarang kita akan lihat apa itu marginal utility. Ya, marginal utility itu adalah tambahan kepuasan. Ya, namanya juga marginal, tambahan. Ya, tambahan kepuasan yang didapat oleh konsumen, ketika mengkonsumsi barang ataupun jasa. Nah, dalam hal ini ketika kita mengkonsumsi segelas air. Nah, ketika kita mengkonsumsi 1 gelas air, TU-nya adalah 30. Ketika mengkonsumsi 2 gelas air, TU-nya adalah 45. Nah, dari 30 ke 45 ini, ya kan, marginal utility-nya itu adalah sebesar berapa, teman-teman? Harusnya di sini 15 ya. Sebesar 15. Dari 2 ke 60 ini juga 15. Ya kan? Dari 4 ke 65 ini 5. Artinya di sini ya, marginal utility-nya itu semakin rendah nilainya, semakin turun nilainya. Makanya bentuk kurva marginal utility ini adalah menurun. Nah, pada saat kita mengkonsumsi gelas ke-6, ya kan, MU-nya negatif, teman-teman ya. Maka di sini dia akan negatif di sini, minus 5. Seperti ini ya. Nah, apabila kurva TU dan kurva MU ini kita gabungkan, dapat kita lihat pada kurva berikut. Nah, bahwa kurva MU akan mencapai titik negatif pada saat mengkonsumsi gelas ke-6. Jadi pada saat mengkonsumsi gelas ke-6, dia akan negatif ya, udah mulai turun di sini. Negatif. Atau pada saat total utility-nya menjadi 60. Pada saat TU-nya 60, dia negatif. Seperti itu. Ini harusnya dimulai dari sini ya, teman-teman, kurvanya. Ini kurva TU-nya harus dari sini. Ini kita asumsikan aja tidak ada ya. Ini tidak ada. Tapi dari sini, karena kita mengkonsumsi dari TU yang 30. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat hukum Gosen 1. Nah, apa yang kita pelajari di sini tadi, ini disebut sebagai hukum Gosen 1, teman-teman. Nah, bagaimana bunyi hukum Gosen 1? Jadi, hukum Gosen 1 itu mengatakan bahwa apabila jumlah barang yang kita konsumsi, ya kan, secara terus-menerus ditambah, ya. Jadi kalau kita terus-menerus menambah barang dan jasa yang kita konsumsi, maka TU-nya akan terus bertambah, tetapi marginal utility-nya, nilai guna marginalnya itu akan semakin berkurang, teman-teman. Ya. Misalnya di sini tadi kita adalah mengkonsumsi gelas air ya, segelas air. Ya, kita mengkonsumsi tadi 1 sampai dengan 2 gelas, dia masih banyak nih MU-nya. Ketika kita mengkonsumsi ya kan 3 sampai dengan 5 gelas ya seperti ini. Mengkonsumsi 6. Nah, ketika mengkonsumsi 6 dia udah mulai negatif seperti yang kurva ini tadi. Bahkan bila konsumsi terus dilakukan, guna total akan menurun dan guna marginal akan menjadi 0 bahkan di bawah 0 seperti ini tadi. Ya. Nah, hukum Gosen 1 ini juga kita sebut sebagai law of diminishing marginal utility. Hukum tingkat guna marginal yang semakin menurun, Oke. Nah, tadi hukum Gosen 1 kita hanya membahas mengenai satu jenis barang, satu konsumsi barang. Nah, pada hukum Gosen 2 ini kita akan melihat bagaimana kombinasi dua barang yang kita konsumsi. Oke. Nah, bagaimana bunyi hukum Gosen 2, teman-teman? Jadi bunyinya adalah bahwa jika konsumen melakukan pemenuhan kebutuhan akan berbagai jenis barang dengan tingkat pendapatan dan harga barang tertentu, maka konsumen tersebut akan mencapai tingkat optimisasi konsumsinya pada saat rasio marginal utility berbanding dengan harga sama untuk semua barang yang dikonsumsinya. Nah, maksudnya adalah konsumen itu akan terus mengkonsumsi barang ataupun jasa sampai berada pada titik marginal utility suatu barang. Kita misalkan barang X dibagi dengan harga barang X itu sendiri, itu sama dengan marginal utility barang yang lain. Kita misalkan adalah barang Y, kita bagi dengan
kita bagi dengan harga barang Y. Nah, jadi dia akan mengkonsumsi sampai dengan tingkat seperti ini. Atau ini bisa kita ubah persamaannya menjadi MUX dibagi dengan, ya ini ke bawah, MUY sama dengan ini naik ke atas, berarti PX dibagi dengan PY. Bisa jadi seperti ini teman-teman. Ya, jadi sama dengan yang ini. Kenapa ini minus? Karena slope-nya negatif, nanti akan kita pelajari ya. Nah, kemudian teman-teman di sini kita lihat lagi bahwa asumsi harga setiap barang berbeda. Nah, ini untuk barang-barang yang berbeda-beda harganya ya. Barang yang berbeda-beda harganya. Makanya dia ada di sini ada harga di sini ya. Nah, bagaimana dengan harga barang yang sama? Jadi kalau harga barang yang sama, nggak perlu kita bagi dengan harga price di sini. Langsung aja MUX sama dengan MUY sama dengan MUZ. Di sini MZ kalau misalnya barangnya ada 3. Kalau misalnya barangnya ada 4, berarti di sini ada MU misalnya apa, ya. Dan seterusnya. Oke, teman-teman. Nah, ini contoh bagaimana kita menentukan atau bagaimana kita mengaplikasikan hukum Gaussian yang kedua. Fatimah mengkonsumsi 3 jenis barang di sini, yaitu barang X, barang Y, dan barang Z. Nah, pada contoh yang pertama ini kita asumsikan harga setiap barang itu sama. Ya, berarti persamaannya berarti MUX, MUY, sama MUZ. Nah, pertanyaannya adalah, kan, pada saat mengkonsumsi barang keberapa dari masing-masing barang ini, kita akan mendapatkan tingkat kepuasan yang maksimal. Nah, berarti coba kita lihat di sini teman-teman, dari utilnya ini, ya kan, dari util masing-masing barang di sini, kira-kira pada angka keberapa kita memperoleh util yang sama. Di sini 10 tidak ada di sini, 10 tidak ada di sini. Di sini 50 ya, 50 ada di sini nggak? Oh, ada. 50 ada di sini. Ada nggak di sini 50? Oh, ada juga. Nah, berarti MU-nya masing-masing barang ini adalah 50. Artinya, kita akan mencapai kepuasan maksimal atau kita akan mengkonsumsi terus sampai pada tingkat barang X kita konsumsi ya, atau sampai pada tingkat kita mengkonsumsi barang X yang kedua, atau kita mengkonsumsi barang Y yang ketiga, dan kita mengkonsumsi barang Z yang kelima. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya ya harga setiap barang berbeda, kapan utilitas maksimum akan dicapai oleh ini Fatimah harusnya ya, oleh Fatimah. Nah, kita misalkan diketahui harga barang X adalah 500, harga barang Y adalah 5.000, harga barang Z adalah 10.000. Tadi kita lihat di sini teman-teman bahwa fungsinya ketika harganya berbeda-beda harus dibagi dengan harga barangnya itu sendiri ya. Nah, kita di sini lihat bahwa harganya udah diketahui 5.000, 500, 5.000 dan juga 10.000. Nah, kita tinggal mencari di sini berapa pembilangnya di sini ya. Kita asumsikan ini belum diketahui ya, yang 5, 50 sampai 100 belum diketahui. Nah, caranya adalah teman-teman tinggal lihat di sini ya, ini angkanya 500, ini 5.000, ini 10.000. Kira-kira dari 3 angka ini ya, 3 angka ini dapat dibagi berapa? Ya, dibagi 100 ya. Ya, kalau dibagi 100, 5 bagi 100 dia 5. 5.000 bagi 100 dia 50. 10.000 bagi 100 dia 100.000. Maka di sini adalah 5 per 500 sama dengan 50 per 500, 5.000 sama dengan 100 per 10.000. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian materi kita berkaitan dengan pendekatan kardinal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.